Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikop Injil hari ini dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 32. Mari saudara-saudari kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, ada pepatah Latin yang mengatakan demikian, non multa sed multum. Artinya bukan soal jumlah melainkan soal kualitas atau mutu. Jadi not quantity but quality. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, rupanya hal seperti itu pula lah yang diinginkan oleh Yesus. Hal ini nampak di dalam bacaan Injil tadi ketika orang banyak berduyun-duyun mengikuti dia. Yesus menoleh ke arah mereka dan berkata, beberapa hal yang menurut saya itulah kualitas yang dituntut oleh Yesus untuk menjadi seorang murid pengikut Yesus yang sejati. Yang pertama adalah soal bagaimana orang menomorsatukan Yesus di atas segala relasi manusiawi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudarinya perempuan, bahkan anak-anaknya sendiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Yesus tetap haruslah menjadi nomor satu di atas segalanya. Dan ketika kita menomorsatukan Yesus, kita percaya bahwa relasi kita dengan sesama, apalagi dengan keluarga, pasti juga akan berjalan dengan baik. Karena Yesus mengajak kita untuk berbuat kasih kepada sesama, apalagi sesama yang sangat dekat di dalam hati, di dalam pikiran, dalam hidup keseharian kita, itulah keluarga kita. Maka jangan pernah ragu untuk menomorsatukan Yesus. Ketika Yesus nomor satu, maka semua yang lain pun akan tercover, semua yang lain pun tidak akan luput dari perhatian dan kasih kita. Yang kedua, Yesus mengatakan barang siapa yang mengikuti aku, ia pun harus siap untuk memanggul salib. Ini sebuah catatan yang penting bagi kita sekalian karena banyak orang mengikuti Yesus dengan memfokuskan diri dan perhatian hanya pada berkat. Maka ketika ada tantangan, ada risiko penderitaan,
orang itu memilih sikap diam, sikap aman, sikap mau mencari kenyamanan sendiri. Yesus mengatakan siapa yang tidak berani memanggul salib, ia tidak layak bagi dia. Nah saudara-saudari sekalian, kita bisa mencontoh begitu banyak para santo dan santa. Mereka mengikuti Yesus karena percaya akan berkat-Nya, tetapi mereka juga siap untuk menghadapi segala risiko penderitaan, bahkan banyak yang mati sebagai martir, mengorbankan nyawa. Karena mereka percaya bahwa pengorbanan demi Tuhan bukanlah sebuah pengorbanan yang sia-sia. Akan ada ganjaran, ada mahkota surgawi yang menantikan mereka. Dan yang ketiga, saudara-saudari, barang siapa, kata Yesus, yang tidak bisa melepaskan diri dari harta miliknya, ia pun tidak layak untuk aku, kata Yesus. Bahkan pada nats yang lain dengan lebih tegas lagi Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Inilah sebuah pengajaran yang sungguh menantang kita sekalian untuk sebuah sikap lepas bebas dan memandang materi pada porsi yang bijaksana, pada porsi sebagai seorang beriman. Bahwa harta dan materi ataupun segala hal yang sifatnya duniawi, rezeki misalnya, jabatan, apapun bentuk dan rupanya, itu semua adalah rezeki pemberian Tuhan. Itu semua terjadi karena berkat-Nya pula. Maka ada sebuah misi yang harus diemban oleh kita sekalian di balik materi ataupun rezeki yang kita miliki, yakni bahwa itu juga harus punya manfaat bagi orang lain. Rezeki atau materi selalu punya dimensi sosial. Siapa yang diberi banyak, banyak pula yang dituntut dari dia, kata kitab suci. Nah saudara dan saudari sekalian, semoga apa yang kita miliki, yang tentu saja kita peroleh juga dengan jerih payah, tetapi sebagai orang beriman kita percaya itu adalah rezeki pemberian Tuhan. Semuanya hanya mungkin terjadi karena Tuhan menghendakinya dan Tuhan memberikannya. Maka rezeki itu juga punya nilai bagi sesama. Mari kita bertumbuh di dalam semangat untuk berbagi, spirit of sharing and giving. 3 hal inilah saudara-saudari yang dituntut oleh Yesus bagi kita sekalian untuk menjadi seorang murid yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.